Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dicapa Rameswari Syifa Dewi, motivator magang gelombang 9. Di sini saya akan menjawab tugas di luar kelas pada hari keempat. Yang pertama tentang pengamatan terhadap motivator. Soal yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Jadi motivator menyapa dan menyambut murid di sini bisa misalkan ketika anak baru masuk Zoom, kita bisa memberikan salam, halo kakak, misalkan namanya kakak Hani, halo kakak Hani gimana kabarnya hari ini, apakah baik, semangat atau tidak hari ini kakak Hani, ya bisa seperti itu. Lalu bagaimana cara motivator memulai kegiatan interview? Ya tadi ya, pertama kita bisa salam, lalu kita bisa menanyakan kabarnya, lalu kita bisa bernyanyi bersama si anak tersebut. Lalu setelah itu kita bisa bermain baca-bacaan, lalu kita bisa bermain yang lainnya. Lalu nomor 3, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan, yaitu dengan selalu mengajak anak berinteraksi dengan kita. Jadi ketika anak berinteraksi dengan kita, itu anak akan merasa diperhatikan, maka perasaannya anak itu akan senang, akan nyaman dengan kita. Lalu bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Bisa saja dengan kita dengan kita memberi pertanyaan kepada si anak, maka si anak akan menjawab pertanyaan dari kita, dan ketika itu anak dan motivator itu bisa berdialog. Misalkan kita bisa memberikan permainan tebak-tebakan, itu juga bisa mengajak anak untuk berdialog. Lalu bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak, yaitu bisa dengan memberikannya, kakak, hari ini kakak semangat sekali, anak semangatnya ibu guru yuk mana ini. Nah, dengan seperti itu, ketika anak sudah selesai bermain baca-bacaan, kita bisa memberikan reward atau motivasi kepada anak. Ketika anak selesai bernyanyi, juga kita bisa memberikan reward atau motivasi. Lalu bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Jadi ekspresinya motivator tuh selalu tersenyum, selalu selalu kelihatannya happy, dan selalu mengajak anak untuk berbincang, untuk berinteraksi dengan motivator. Lalu penampilan motivator di sini harus rapi, seperti itu. Lalu apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yaitu dengan memberikan kegiatan kepada si anak murid tersebut. Agar apa? Agar anak tidak merasa aku ini lagi ngapain, tidak merasa gitu. Misalkan di satu kelas ini ada 3 anak, kita bisa pertama memberikan si anak tersebut bermain. Misalkan si anak yang pertama ini sedang menarik garis, si anak yang kedua kita berikan kegiatan bermain hitung-hitungan, si anak ketiga kita bisa memberikan permainan mengisi kotak. Lalu apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Ya, pada saat setelah membaca doa akan belajar, motivator mengajak murid untuk bermain baca-bacaan secara berbarengan. Ya walaupun kadang suka nggak bareng ya, karena bimbanya interview, jadi ya agak sedikit kesusahan. Lalu pengamatan terhadap murid. 1. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Jadi ekspresinya murid di sini, yang pertama itu saya ada murid yang bernama Hani. Nah, si Hani ini dia ingin dia ikut bernyanyi tapi suaranya kecil. Lalu ada anak juga yang bernama Aisyah di sini. Anaknya gimana ya, kadang
mau, kadang enggak. Jadi kita harus selalu berinteraksi dengan anak. Kadang si anak ini mau nyanyi, kadang enggak. Lalu apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Nah, saya kan di sini baru sekali membimbing anak karena saya baru mulai di hari Senin. Anak di sini terlihat murung, ada, tapi nggak selama Bimba interview ini dia murung terus. Jadi karena dia sedang sakit pilek, mungkin pada awalnya dia terlihat murung, kurang bersemangat, tapi ketika oleh motivator diberikan diberikan interaksi, lalu diberikan si motivator ini selalu berinteraksi dengan anak, sehingga si anak tadi dia semangatnya dia timbul lagi. Pada awalnya tidak semangat, lalu oleh motivator diberikan interaksi yang terus menerus, lalu si anak ini menjadi semangat kembali. Lalu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain model dengan motivator pada saat kegiatan inti? Anak di sini sangat bersemangat sekali. Jadi kita belum saja selesai berbicara dengan si kakak A, si kakak B sudah langsung, ibu guru ini sudah. Nah, si anak ini semangat sekali. Lalu apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Semua murid mau, cuman kadang ada, ibu guru saya mau ganti sama ini, ibu guru saya mau ganti dengan ini, seperti itu. Lalu apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jadi di sini kan motivator membolehkan anak untuk ingin mengerjakan yang mana dahulu, membebaskan anak. Jadi ketika waktu itu ada anak yang merasa kesusahan, ibu guru ini saya nggak ngerti kayak gimana. Lalu oleh motivator diberikan 10 menit tambahan itu untuk memberikan bimbingan tambahan kepada si anak ini. Jadi pas 30 menit itu si anak kita minta untuk mengerjakan yang mudah dahulu. Lalu apakah ada murid jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Jadi yang pertama di situ saya mendapatkan kode 109. Jadi anaknya ini bernama Hanifah Fauziah. Nah, karakternya ini dia tuh cerewet, tapi kadang suka kemudian sama malu-malu gitu si Hanifah ini. Lalu saya mendapatkan grup yang kedua, yaitu di jam 114 di hari Senin, Rabu, Jumat di jam 2. Yaitu ada yang pertama ada Kaiza Az-Zahrani. Nah, dia itu anaknya seneng banget cerita. Tapi karena dia seneng banget cerita, fokusnya dia ini cepet hilang, cepet buyar. Lalu yang kedua ada yang bernama Aisyah Akilah. Dia ini karakternya ceria, rame. Jadi setiap kita memberikan materi, dia tuh rame sendiri. Terus dia tuh senang cerita ke kita. Tadi aja dia nunjukin ke kita kalau dia itu punya seragam baru. Ibu guru, aku punya seragam baru. Nah, dia bilang kayak gitu ke kita. Tapi si anak ini juga gampang mudian, jadi moodnya itu suka berubah. Lalu ada yang ketiga Bintang Zahara. Nah, Bintang ini emang sedikit berbeda dengan yang lain. Dia itu anaknya pemalu dan kurang percaya diri. Lalu pengamatan terhadap suasana kelas. 1. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Ya, jadi suasana kelas yang diciptakan oleh motivator itu yaitu suasana kelas yang menyenangkan, yang fun learning. Jadi si motivator ini selalu berusaha agar semua anak ini merasa senang. Ya, seperti itu. Dan saya pun merasakan ketika
saya mengobservasi, saya pun merasakan senang. Lalu apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tidak ada. Jadi waktu ketika si anak ini sedang misalkan dia mengerjakan modul tetapi tidak bisa, oleh motivator diminta untuk mengganti modul yang mereka tidak merasa kesusahan. Jadi si anak ini tidak mendapatkan pemaksaan dari motivator. Lalu D, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka, yaitu kita berbincang-bincang sebentar antara murid dan motivator. Lalu setelah itu kita bernyanyi, membaca doa sebelum belajar, bernyanyi lagu Labimba, lalu ada lagu-lagu yang lain ketika si anak meminta ini ingin bernyanyi yang lain, si motivator ini memberikan lagu yang lain, bernyanyi lagu yang lain, lalu kita berbincang-bincang sebentar sebelum kegiatan inti. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yaitu yang pertama, bermain baca-bacaan. Kita meminta tiket setiap murid, ayo mana tiketnya di sini ya. Ketika sudah selesai membaca tiket, ayo misalkan kakak Aisyah, ayo kakak Aisyah sekarang pengen mengerjakan yang mana dulu, apakah yang matematika, apakah yang apa gitu. Lalu yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti, yaitu bermain baca-bacaan. Jadi kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang saya lihat, yang saya observasi, yaitu paling banyak pada kegiatan baca-bacaan. Tapi setelah kegiatan baca-bacaan, sini juga diselingi dengan kegiatan menghitung, kegiatan menarik garis, seperti itu. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Yaitu membaca doa setelah belajar mau pulang, seperti itu. Berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Yaitu ada 30 menit dan 10 menit tambahannya. Jadi misalkan saya kan mendapatkan hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi di hari Senin itu ada kakak Bintang, di hari Rabu ada kakak Aisyah, dan untuk 10 menit ya, dan di hari Jumat ada kakak Kaiza. Ya, mungkin seperti itu saja jawaban dari tugas belajar di luar kelas hari keempat saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.